warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nur Habibullah Numan serta teman-teman penonton video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, saya seorang mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam Setai An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan materi tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Mereka dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ada hal-hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat, yaitu akhlak. Manusia harus bisa memahami akhlak masyarakat. Manusia dalam hidup di dunia ini mempunyai dua macam tingkah laku. Ada tingkah laku dan terpuji dan akhlak tercela. Akhlak yang terpuji akan berdampak positif pada pelakunya, juga akhlak tercela akan membawa dampak negatif pada pelakunya. Agama Islam mengajarkan hal-hal yang baik dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dalam membentuk akhlaknya demi mencapai kehidupan yang baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Disinilah pentingnya mengkaji Al-Quran dan hadis sebagai penyelaras akhlak. Definisi tingkah laku, akhlak terpuji, dan akhlak tercela. Kata tingkah laku atau sering kita sebut dengan akhlakul karimah dari bahasa Arab merupakan kata jamak dari khuluq yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi persesuaian dengan kata kholaq yang berarti kejadian. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti mencipta, membuat atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad, jamak adalah khuluqun yang berarti perangai, tabiat adat atau khuluqun yang berarti kejadian, buatan dan ciptaan. Dari penjelasan dapat dipahami makna akhlak dalam Islam erat kaitannya dengan kepribadian dan karakter manusia. Akhlak melekat dalam jiwa manusia sehingga akhlak membentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku manusia mencerminkan nilai-nilai Islam. Akhlak dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela, atau perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Tingkah laku terpuji adalah perilaku atau sifat yang melekat dalam diri manusia yang dapat mendatangkan kesenangan, mempunyai nilai kebenaran, mendatangkan rahmat dan memberi kebaikan. Sifat terpuji berhubungan erat dengan kebaikan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Tingkah laku tercela adalah perilaku atau sifat yang melekat dalam diri manusia yang tidak baik, tidak seharusnya, tidak sempurna kualitasnya, atau bernilai buruk. Sifat tercela berhubungan erat dengan keburukan, yaitu sesuatu yang tidak bermoral, tidak menyenangkan, bertentangan dengan norma-norma yang ada. Dalam Islam banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akhlak manusia, antara lain melalui keteladanan, nasihat, pergaulan orang-orang yang baik karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk akhlak manusia. Hal ini dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW yang bersabda, "Al-amru ala dini khalili falyandur ahadukum man yahmil." Artinya, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Syekh Alban dalam silsilah Asy-Syahih nomor 92. Islam sebagai agamanya sempurna dan menyeluruh serta mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat pergaulan dengan teman-teman yang jelek. Sebaliknya, manfaat yang besar akan mendapatkan dengan pergaulan dengan orang-orang yang baik. Telah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang baik adalah orang yang baik akhlaknya, yang mana berbunyi, "An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan muttafaqun alaih." Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW bukan seorang yang suka
berbicara keji, dan bukan pula seorang yang suka berbuat keji. Beliau pernah berkata, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang baik akhlaknya. Hadis muttafaqun. Bukhari Al-Ghazali, ada dua jenis akhlak yang perlu diperhatikan, antara lain tingkah laku baik atau mahmudah. Mahmudah adalah segala macam tingkah dan tingkah laku yang baik. Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, sikap dan tingkah laku yang lahir merupakan cerminan dari gambaran sifat batin. Adapun sifat mahmudah antara lain yaitu al-amanah, setia, jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua sidqu, selanjutnya al-adil, selanjutnya al-afu, selanjutnya al-alifah atau disenangi, selanjutnya al-wafa, menepati janji, al-haya, malu, ar-rifqu, lemah lembut, anisatun, bermuka manis. Adapun tingkah laku yang buruk atau mazmumah, mazmumah adalah segala macam sikap dan tingkah lakunya yang tercela. Akhlak mazmumah yang terpendam dalam jiwa manusia, demikian pula akhlak mazmumah dilahirkan oleh sifat mazmumah. Adapun sifat-sifat mazmumah antara lain yaitu aniaya, egois, al-baghyu, melacur, al-buhtan, dusta, al-khiyanah, khianat, az-zulmu, aniaya, al-ghibah, mengumpat, al-hasad, dengki, al-kufran, mengingkari nikmat, ar-riya, ingin dipuji, an-namimah, adu domba. Sekian penjabaran. Tanya jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Menghindari akhlak tercela dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti 1. Meningkatkan keimanan, 2. Mempelajari dampak dari akhlak tercela, 3. Menjaga lingkungan selalu dengan orang yang baik. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 manfaat dari menghindari akhlak tercela. Manfaat menghindari akhlak tercela antara lain adalah 1. Membuat hidup menjadi lebih bahagia, 2. Mendapat banyak teman, dan yang ketiga hidup bahagia kelak di alam akhirat. Pertanyaan ketiga, kenapa seseorang harus menghindari akhlak tercela? Alasannya adalah karena akhlak tercela hanya akan membuat seseorang menerima dampak buruk. Selain memberikan dampak buruk bagi diri sendiri, maka akhlak tercela juga memberikan dampak buruk bagi orang lain. Pertanyaan keempat, hukum menghindari akhlak tercela. Hukum wajib, semua umat Islam diharuskan untuk menghindari, jika dilakukan maka dia berdosa. Pertanyaan kelima, apa sajakah contoh akhlak tercela yang harus dihindari? Contoh akhlak tercela yang harus dihindari yang pertama yaitu dusta, yang kedua khianat, yang ketiga riya, yang keempat ujub, yang kelima sombong, dan yang terakhir yaitu berburuk sangka. Pertanyaan keenam, akhlak terbagi menjadi berapa? Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji dan akhlak mazmumah atau tercela. Pertanyaan ketujuh, berikan tips cara kamu konsisten berakhlak baik, yaitu berteman dengan orang baik, mengetahui batasan, lalu terus belajar, sabar dan ikhlas dalam menghadapi hidup, menjalani apa adanya, minta ridho ke orang tua setiap melakukan pekerjaan apapun, dan taat kepada Allah. Yang kedelapan, berikan contoh akhlak terpuji ketika berada dalam perjalanan, yaitu menyapa jika jumpa dengan orang yang dikenal, atau permisi, atau memberi salam kepada pribumi ketika berhenti untuk istirahat. Pertanyaan ke-9, sebutkan ayat atau hadis mengenai tingkah laku terpuji yang mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la ta'buduna illallaha bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masaqini wa dzulil nasi husna. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Salah satu sifat terpuji adalah sabar. Tolong sebutkan ayat tentang sabar yang mana terdapat dalam Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna laha kabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45.
Selanjutnya pertanyaan terakhir, sebutkan contoh akhlak mulia terhadap orang lain. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua bertaubat, yang ketiga sabar, yang keempat bersyukur, yang kelima tawakal, keenam berharap, dan ketujuh bersikap takut akan siksaan Allah. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.